cagar budaya, sejarah dan Garden City. Pokoknya ingat Menteng, ingat Garden Garden City. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo guys, kita dari kelompok 3 akan membahas 2 kawasan peremajaan kota. Salah satunya kawasan Kemang yang identik dengan gaya hidup modern dan kreatif. Dan salah satunya lagi kawasan Menteng dengan identik cagar budaya, sejarah dan konsep Garden City. Baik, pada kesempatan video ini kita akan mengenal bagaimana peremajaan kota pada 2 kawasan yang berada di kota Jakarta. Mari kita mulai videonya. Assalamualaikum, pagi ini kita mulai dari Kemang ya. Dulu Kemang itu pada tahun 1960-an boleh dibilang nggak ada di peta DKI. Dia itu cuma sebuah desa dari Kelurahan Bangka. Pada buku yang berjudul Robin Hood Betawi Tempo dulu, karangan oleh Alwi Sahab, bahkan menurut cerita orang tua, Kemang disebut daerah udik. Hanya Betawi pinggiran lah yang tinggal di Kemang. Kemang ini saat itu sebagai penghasil buah-buahan, sebagai tempat pusat peternakan sapi. Itu Kemang waktu dulu. Namun karena daerahnya hijau, akhirnya banyak sekali ekspatriat yang mau ke daerah sini. Akhir tahun 60-an, ekspatriat pun mulai berdatangan. Tahun 69, Bob Sadino pertama kali buka Camp Chicks di Kemang. Itulah awal mulai bermunculan restoran-restoran asing. Hingga pada tahun 99 terbitlah SK Gubernur oleh Gubernur Sutiyoso yang menjadikan Kemang sebagai kampung modern. Daerah yang dulunya Kemang ini kan dulu daerah resapan air, namun berubah jadi kampung modern. Hingga sekarang tahun 2008, 73% perumahan telah berubah menjadi kawasan komersial. Nih kita bisa lihat ya, nih bahwa hampir semuanya daerah Kemang tuh sepanjang jalan Kemang Raya ini adalah daerah komersial. Dulu Kemang direncanakan sebagai resapan air karena berada dekat dengan Sungai Krukut. Efeknya apa? Sekarang Kemang kalau hujan jadi banjir. Karena yang tadinya kawasan perumahan telah berubah menjadi perumahan alami berubah menjadi komersial. Baik, di sini adalah bukti nyata dari peremajaan kota pada Taman Menteng yang sebelumnya adalah stadion yang dibangun pada era Belanda pada tahun 1921 dan dikembalikan fungsinya menjadi area terbuka hijau oleh pemerintah DKI Jakarta. Ini adalah fungsi nyatanya. Kalau kita bicara tentang kawasan Menteng, itu ada beberapa golongan di setiap bangunannya. Itu ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Itu akan menentukan apakah bangunan itu boleh diubah atau diadaptasi atau tidak boleh diubah sama sekali. Oke, kali ini kita berada di kawasan Menteng, di mana kawasan Menteng ini adalah cagar budaya, dan cagar budaya ini dibagi menjadi 3 golongan. Di antaranya golongan A adalah preservasi, di mana preservasi itu tidak boleh diubah sama sekali. Salah satunya adalah gedung atau rumah dinas DKI Jakarta, kemudian ada gedung yang dahulunya difungsikan imigrasi. Kemudian yang kedua adalah golongan B, di mana golongan B ini adalah rumah-rumah di sekitar atau rumah-rumah pejabatnya, dan itu termasuk rehabilitasi atau rekonstruksi juga. Kemudian adalah golongan C. Golongan C yaitu adalah bisa diadaptasi. Oke, sekian. Perbandingan ini antara Kemang dan Menteng. Kemang itu berkembang oleh investor swasta, faktor berfokus pada ekonomi, sementara Menteng berkembang oleh pemerintah dan berfokus pada pelestariannya. Contohnya yang seperti ini di belakang.
baik untuk di Kemang adalah berfokus untuk meningkatkan ekonomi dan menarik industri kreatif yang dikembangkan oleh swasta, sedangkan untuk tujuan dari dikembangkannya kawasan area Menteng oleh pemerintah adalah berfokus pada nilai sejarah, mempertahankan sejarah dan budaya, serta meningkatkan lingkungan yang asri dan nyaman untuk ditinggali. Berikut adalah kenyamanan yang diberikan oleh kawasan area Menteng. Kekuatan Kemang sendiri itu ada di faktor ekonomi dan lapangan kerja baru, sedangkan untuk Menteng itu menjaga lingkungan dan kualitas lingkungan sekitar yang lebih baik. Pada dampak peremajaan kota di kawasan area Kemang terjadi dampak positif dan negatif. Baik, untuk positifnya adalah meningkatnya ekonomi dan lebih banyak dikenal orang terkait untuk kawasan tersebut, dan untuk negatifnya adalah terjadinya kemacetan dan ketimpangan sosial pada area tersebut. Dan untuk area Menteng, untuk dampak positifnya adalah kawasannya menjadi terjaga, kelestarian lingkungan yang terjaga. Dan untuk dampak negatifnya adalah nilai properti lebih eksklusif dan juga cenderung mahal. Untuk program peremajaan kota ini memiliki kekuatan dan juga kelemahan dari program tersebut. Untuk di kawasan Kemang, kekuatannya itu adalah meningkatkan ekonomi dan juga harga tanah itu atau harga properti itu menjadi lebih naik. Namun untuk di kawasan Menteng, kekuatannya yaitu kelestariannya lebih terjaga dan juga menjaga identitas kawasan. Kemudian untuk kelemahan dari program tersebut adalah di kawasan Kemang itu warga-warga atau penduduk asli menjadi tergeser, dan juga untuk di kawasan Menteng itu sulit melakukan inovasi. Contohnya seperti rumah di sini bisa dilihat. Di sini terlihat adanya keterbatasan untuk berinovasi, dan juga di sisi lain ada bangunan yang terlihat sudah direnovasi namun tetap menjaga keasliannya. Kesimpulannya, pertama, Kemang dulunya pemukiman alami. Namun perlahan Kemang pun berubah menjadi area komersial, didorong oleh kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang tinggal di Kemang. Kemudian hal ini difasilitasi oleh pemerintah dengan aturan-aturan yang pemerintah terbitkan yang menetapkan Kemang sebagai area komersial. Hal inilah yang kemudian kita sebut sebagai gentrifikasi. Berbeda dengan Menteng, kawasan ini memang dari dulu semenjak zaman kolonial sudah dirancang sebagai pemukiman khusus untuk orang-orang elit dengan konsep Garden City. Saat ini pemerintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagaimana yang memang dirancang ke Menteng ini, pemerintah pun mengeluarkan aturan, batasan-batasan terkait renovasi ataupun perbaikan yang boleh dilakukan oleh pemilik properti di Menteng. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai preservasi. Sekian hasil observasi dan presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so silly of me to act like I don't need you back, when all I can think about is us since I seen you last. I know I didn't have to walk away. All I had to do was ask for space. I'm telling you, be on your way when I told you to fall back. So can you come